Shalom. Selamat kita jumpa di dalam kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita. Pagi hari ini, saya rindu memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dengan kebenaran firman Allah dengan judul Belas Kasihan. Terambil di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, belas kasihan ialah suatu perasaan yang menggerakkan hati sanubari seseorang. Perasaan itu membuat seseorang merasa sedih, merasa iba, melihat penderitaan sesamanya, melihat penderitaan dan kemalangan sesamanya, yang disertai dengan dorongan yang kuat untuk seorang itu menolong. Itulah yang dimaksud dengan belas kasihan. Dan apa alasan untuk kita menolong? Pertanyaan datang kepada kita, umat-umat Allah. Tentu kita belajar kepada Sang Putra, itulah Tuhan Yesus Kristus. Ciri khasnya adalah belas kasihan. Sekali peristiwa, ada banyak rombongan-rombongan dari berbagai kota dan desa sedang berduyun-duyun untuk rindu berjumpa dengan Kristus Yesus. Saudaraku, dari berbagai kondisi dan keadaan mereka, ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang tidak bisa berjalan, ada yang buta, ada yang tuli. Bahkan semua penyakit kronis ada dalam kehidupan mereka-mereka yang rindu berjumpa dengan Tuhan. Saudaraku, sehingga sebenarnya Tuhan Yesus rindu bahwa dia menyembunyikan diri bersama rekan-rekannya, para murid-muridnya. Tapi ternyata, saudaraku, setiap orang yang membutuhkan pertolongan lebih dahulu melihat Tuhan Yesus bersama rombongannya. Sehingga Alkitab berkata dalam ayat yang ke-34 bagian B dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Saudaraku, orang-orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan Tuhan, di dalam kebenaran firman Allah, ada satu contoh sekali peristiwa di mana bangsa Israel berbalik belakang kepada Allah, sehingga bangsanya diperhadapkan kepada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah berkat. Berkat kalau menurut, berkat kalau menaati. Pilihan yang kedua adalah kutuk. Alkitab berkata apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Mereka memilih jalan mereka sendiri, tidak menaati Allah, dan akibatnya mereka menerima segala konsekuensi, yaitu kutuk. Mereka dibuang ke berbagai bangsa di dunia. Saudaraku, mereka berserakan, mereka dijajah dan ditindas, dimarginalkan. Bahkan puncak mereka di geonisida. Dan betapa kejam
Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, tidak sedikit bangsa Israel dibunuh secara kejam dan sadis di kem-kem pengungsian. Bahkan ada yang digeodisida atau diracuni. Saudara, betapa bengis dan kejamnya zaman itu. Tapi kembali di dalam kitab Kebenaran Allah Ulangan pasal yang ke-30 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Tuhan sudah berbicara kepada mereka di zaman perjanjian lama. Kalau menurut berarti berkat. Tidak menurut berarti kutuk. Kita diperhadapkan dengan dua pilihan ini. Saudaraku, dikatakan oleh firman Allah, ketika mereka mengerang kesakitan, disebabkan oleh derita yang tidak berakhir, sehingga Allah timbul belas kasihan kepada mereka. Di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-23 dikatakan Allah mengingat perjanjiannya dengan nenek moyang mereka. Itulah perjanjian dengan Ibrahim, Ishak dan Yakub. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Allah ditulis oleh pemazmur dalam Mazmur 78 ayat 38 hingga ayat yang ke-72. Di sana juga dijelaskan tentang berbagai gejolak yang menimpa bangsa Israel di zaman perjanjian lama. Banyak kali mereka melakukan satu perbuatan yang menyakiti hati Allah. Tapi Mazmur 78 ayat 38, tetap Tuhan memiliki belas kasihan kepada bangsa itu. Tuhan tidak mengingat berbagai macam kesalahan yang mereka buat. Sehingga kita berkata, seharusnya ketika mereka melanggar firman Allah, mereka harusnya dimusnahkan. Tetapi Allah menarik kembali penghukuman itu. Allah tidak memusnahkan mereka. Artinya apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Allah ingin memulihkan mereka setelah mereka tobat atau meninggalkan tabiat-tabiat durhaka mereka. Karena memang kalau melanggar firman Allah, ada konsekuensi yang memang dihadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Allah dikatakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap umat-umat Allah. Di dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-34, saudaraku, dikatakan Yesus memberi makan rohani kepada banyak orang. Ayat 34 bagian A. Yang kedua, dia memberi makanan badani kepada mereka melalui sarana, mulai 5 ketul roti dan 2 ikan. Dia menjangkau 5.000 orang. Itu tidak bisa diukur dengan akal sehat manusia, saudara. Sebab dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Berikut yang ketiga, sekali peristiwa Tuhan menemukan seorang yang berpenyakit kusta. Di sana pun dalam Markus pasal 1 ayat 41 sehingga ayat 42 timbullah kasihan Tuhan. Ketika timbul belas kasihan Tuhan, apa yang terjadi?
Si kusta mengatakan, Tuhan tolong aku, orang yang berdosa ini. Yesus berkata, aku akan datang menolong. Aku akan datang menyembuhkan engkau. Sehingga sembuhlah si kusta. Saudara, cara Tuhan untuk menolong melalui belas kasihan, melalui unity, melalui banyak orang. Di dalam kitab Ulangan 30 tadi dikatakan bahwa ayatnya yang ke-1 hingga ayat yang ke-3, orang-orang percaya di zaman perjanjian lama dalam penuh dengan kesukaran dan kesulitan yang mereka alami. Tapi ketika mereka sukar menjalani hidup karena berbagai tekanan dari berbagai bangsa di dunia, timbullah belas kasihan Tuhan. Tuhan tidak mengingat kesalahan mereka. Tuhan datang memulihkan keadaan mereka. Yang kedua, di zaman perjanjian baru, Tuhan pun melakukan hal yang sama. Rombongan orang-orang yang merindukan Tuhan, merindukan lawatan Tuhan, merindukan jamahan Tuhan dari berbagai orang-orang yang terpuruk. Saudaraku, dan Tuhan berkata, kamu harus menolong mereka. Yesus berkata kepada murid-muridnya, di saat sore menjelang malam, murid-muridnya berkata kepada ribuan orang yang datang dari berbagai penjuru kota dan desa, kerinduan mereka hanya satu, berjumpa dengan Tuhan. Tapi murid-muridnya berkata, ini sudah larut, Guru, suruh mereka pergi. Tapi Tuhan berkata, kamu harus memberi mereka makan. Saudaraku, murid-muridnya berkata, di mana kami akan memberi makan kepada mereka? Sedangkan persiapkan kita hanya 5 ketul roti dan 2 ikan. Saudaraku, Tuhan Yesus mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena dia adalah berkuasa. Dia mengubah 5 ketul roti dan 2 ikan itu menjangkau 5.000 orang. Saudaraku, cara Tuhan yang sangat unik dalam hidup kita. Acap kali juga sering kita alami dalam hidup. Kita hidup di kemustahilan. Tapi justru di kemustahilan karena kita beriman kepada Tuhan. Tuhan mencukupi kebutuhan hidup kita. Di zaman pandemi COVID ini, sering juga kita mengalami itu. Ada banyak orang di bawah dalam suatu kondisi sangat khawatir. Kita mau makan apa besok? Kita nggak punya dana, kita nggak punya uang. Tapi kita belajar kepada gereja di zaman perjanjian baru. Tuhan mampu mengubah kondisi dari minus menjadi plus. Dari 5 ketul roti dan 2 ikan, dia mampu menjangkau 5.000 orang. Saudaraku, bahkan di zaman anugerah, seorang yang diasingkan karena dia berpenyakit kusta, diasingkan oleh keluarganya sendiri. Ketika dia mendengar bahwa Yesus ada, dia mohon belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan Yesus dengan segera menolong orang yang berpenyakit kusta tadi. Aku mau engkau supaya engkau sembuh. Saudaraku, Tuhan menawarkan kesembuhan. Saudaraku, tapi kalau kita tangkap dalam kebenaran firman Allah, 2 hal yang Tuhan beri dalam hidup kita. Di dalam Markus 6 ayat 34, dia memberi makanan spiritual, makanan rohani kepada kita. Dan yang kedua, dia memberi makanan badani kepada kita. Dalam ayat yang ke-37 sampai 42.
melalui 5 ketul roti dan 2 ikan. Karena itu jangan pernah ragu terhadap kemahakuasaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sanggup menolong, membela, memelihara hidup kita. Baik zaman perjanjian lama kita melihat ada berbagai keajaiban yang ditulis oleh pemazmur, Mazmur 78. Kalau kita baca mulai ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-80, bagaimana Tuhan dengan berbagai keajaiban dinyatakan oleh Tuhan, dituangkan dalam Mazmur 78. Betapa hebat, betapa dahsyat kuasa Tuhan bekerja di zaman perjanjian lama. Bahkan zaman perjanjian baru lebih hebat, lebih dahsyat. Di saat rombongan kurang lebih 5.000 orang laki-laki tadi membutuhkan makanan, dan Tuhan menyiapkan. Tujuan mereka untuk jumpa dengan Tuhan supaya mereka dipulihkan dari penyakit alami, penyakit badani. Tapi Tuhan punya kerinduan bukan cuma penyakit badani. Penyakit rohani harus dipulihkan. Kalau dua hal ini, penyakit rohani, penyakit badani, seimbang dalam kehidupan kita, dipulihkan oleh Tuhan. Alangkah indah. Saudaraku, karena itu jangan pernah meninggalkan Tuhan. Sudah susah, kita malah jauh dari Tuhan. Semakin runyam kita, semakin hidup kita. Meskipun kita juga difasilitasi Tuhan dengan berkat secara lebih, berkat secara materi yang limpah, kita tidak bisa beli keselamatan itu. Kita tidak bisa beli kesembuhan itu. Keselamatan dan kesembuhan yang sejati hanya datang dari tempat yang lain. Hanya datang dari belas kasihan Allah dalam hidup kita. Karena itu jangan pernah meninggalkan Tuhan. Di saat kita dalam keadaan limpah, jangan takabur, jangan kita mudah terperangah dengan berkat materi yang limpah membuat kita merasa diri tanpa Tuhan pun aku bisa. Itu keliru. Kita belajar dalam Injil Lukas pun pasal 19. Kita tahu bersama seorang pejabat fasilitas oleh negara diberikan kepada, itulah Sakyus. Tapi ternyata secara rohani, secara spiritual, kehidupannya gersang. Yang memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Sang Putra, itulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dia berlari, dia naik pohon. Dia menanggalkan semua yang dia anggap menjadi kepujian, menjadi kebanggaannya. Dia tanggalkan semua, dia naik pohon. Dan dia bilang apa? Guru, Yesus, menumpanglah di rumahku hari ini. Luar biasa. Yesus datang untuk menjadi tamu daripada Sakyus. Apa yang dia katakan? Semua harta kekayaan yang aku pernah ambil dari banyak orang yang susah, yang miskin itu, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Bahkan 90% dari harta kekayaanku akan kau bagikan kepada orang-orang marginal, kepada orang-orang miskin. Karena perjumpaan pribadinya dengan Tuhan, Tuhan ubah kehidupannya yang kikir menjadi orang yang supel, orang-orang yang berempati, orang-orang yang memberkati. Luar biasa. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kita tidak bisa lepas dari genggaman tangan kemahakuasaan Tuhan. Kondisi dunia yang tidak menentu, COVID merajalela di berbagai penjuru dunia. Orang pada khawatir dan takut, jangan-jangan. Alkitab berkata dalam Roma pasal 3:23, upah dosa ia mau. Kesalahan manusia karena banyak salah, banyak dosa di hadapan Allah. Konsekuensinya adalah kematian. Tapi kematian bagi orang-orang percaya yang menerima Yesus sebagai Juru Selamat
nggak perlu takut. Di balik kematian ada kebangkitan dalam Yohanes 11 ayat 25. Dan itu terjadi ketika Tuhan Yesus dibawa ke kubur. Saat dia berteriak dengan kesakitan. Dalam Matius 27 ayat 51 sampai 53. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang mati di dalam Kristus dibangkitkan. Mereka langsung dibawa di Firdaus Allah. Jangan khawatir, Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Belas kasihan Yesuslah yang membuat kita ada ketenangan, ada kedamaian, ada ketentraman sejati. Karena itulah, tetaplah mengiring Tuhan. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Tetaplah berterima kasih kepada Tuhan sebab Dia baik dalam hidup kita. Inilah firman Allah yang saya bagikan bagi Bapak Ibu sekalian pada pagi hari. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur baik zaman perjanjian lama, zaman perjanjian baru, bahkan zaman anugerah. 3 zaman ini kuasa-Mu tidak pernah ada bayang-bayang perubahan. Ada berbagai macam keajaiban yang Tuhan torehkan kepada setiap pemercaya, baik di zaman perjanjian lama maupun di zaman perjanjian baru, bahkan di zaman anugerah. Kuasa-Mu tidak ada bayang-bayang perubahan. Di zaman COVID-19 pun Tuhan tetap memelihara hidup umat-umat Allah, hidup hamba-hamba Allah yang berharap kepadamu. Engkau selalu mengadakan, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan umat-umat Allah. Karena itu, kami berkomitmen untuk tidak akan pernah meninggalkan anugerah dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Karena belas kasihan Tuhanlah membuat kami bertahan hingga hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus meteraikan kebenaran firman Allah dalam hati setiap umat-umat Allah yang sudah mendengar firman Allah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.